A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita sampai pada hari yang berbahagia ini. Kita dapat mengkaji Al-Quran, mengkaji diri kita, mengkaji lingkungan kita, dengan harapan semoga kita mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang mana dengan kita mengatakan bahwa kita meraih kemenangan, meraih kebahagiaan. Sebulan yang lalu kita sudah melaksanakan saum atau puasa di dalam bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita sangat bergembira, berbahagia, bersenang hati dengan meraih hasil dari jerih payah kita menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan full. Oleh karena itu patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah. Perbanyaklah kita beribadah, tingkatkanlah iman dan takwa, pertambalah amal soleh dan sedekah untuk menambah kebahagiaan yang sekarang ini sudah kita dapatkan. Tetapi harapan kita semoga kebahagiaan ini bukan cuman sekedar di dunia, namun kebahagiaan kita harapan untuk menuju kepada kita menghadap kepada Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kebahagiaan itu kalau kita lihat dalam suratnya 10, surat Yunus ayatnya 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Jadi kebahagiaan itu adalah dengan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kamu bergembira. Katakanlah Muhammad, rahmat, kesenangan, kebahagiaan itu kita capai, kita raih kalau kita mengamalkan ayat sebelumnya. Yang mana ayat sebelumnya dalam suratnya Yunus tadi, yang tadi 58. Yang 57-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepadamu Al-Qur'an, mau'izah. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, yang datang mau'izah itu dari Tuhan kamu. Bukan saja dia adalah mau'izah, keterangan yang jelas, tapi adalah rahman. Mau'izatul rahman, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Bukan itu saja, tapi adalah syifa, obat. Obat penyakit hati, obat galau, obat yang lainnya. Sebab penyakit itu bersumbernya di hati. Kalau hati kita sakit, nanti fisik kita akan jadi sakit. Banyak pikiran. Tetapi dengan kita mempelajari Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita baca ayatnya,
kemudian kita baca artinya, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan, dan kita sampaikan, kita sharing kepada yang lainnya, maka kata Allah, dengan rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini oleh karena itu, dengan kebahagiaan yang kita raih sekarang ini, ayo kita sama-sama supaya kita mempertahankan, jangan sampai dia hilang di dalam hati kita. Kebahagiaan itu bukan kita sudah memasukin agama Islam saja, hanya kita sendiri. Tetapi kebahagiaan tidak akan diraih kalau di antara keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah SWT. Kebahagiaan kalau sudah orang tua kita, diri kita, istri kita, anak cucu keturunan kita, kalau kita sudah semuanya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pada suatu hari dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, sebenarnya kebahagiaan itu sudah saya raih, tetapi belum sepenuhnya hati saya merintih, menangis. Kenapa? Karena ibu saya belum mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, belum memeluk agama Islam. Saya bermohon, ya Allah, ya Rasulullah, mohonkanlah, doakanlah ibu saya supaya dia memeluk Islam. Doakanlah ibu saya supaya dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sekali saya katakan kepada ibu saya, ibunda, tolonglah ibunda, ikutilah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa yang keluar dari mulut ibunya, bahkan cemoohan, caci maki yang dilontarkannya kepada saya bersedih, sangat sedih. Meskipun saya sudah memeluk agama Islam, tetapi dengan orang tua saya, ibu saya belum. Makanya saya sangat bersedih. Oleh karena itu saya memohon, ya Allah, mohonlah Rasulullah, doakanlah ibu saya. Baik. Setelah Rasulullah mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mendoakan semoga ibunya memeluk agama Islam, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, dia mengetuk pintu. Apa jawaban dari ibunya di dalam rumah? Tunggu sebentar, katanya. Tunggu sesaat. Tunggulah dulu di luar. Dia mendengar tumpahan air di dalam rumahnya. Ternyata ibunya sedang mandi. Setelah ibunya sudah mandi, dia berpakaian rapi. Dia memakai kerudung. Dia mengatakan kepada anaknya, ya anakku, saksikanlah, ibumu akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad utusan Allah. Dengan kegembiraan yang tiada terbendung, kesenangan luar biasa yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mendatangi Rasulullah dengan menangis. Kalau sebelumnya dia menangis dengan kesedihan bahwa ibunya belum masuk Islam, tetapi sekarang menangis dengan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa, karena dia sudah menyaksikan ibunya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan yang diraih oleh radhiyallahu anhu. Begitu juga kalau di antara keluarga kita yang belum ada yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Al-Quran, alangkah sedihnya kita. Oleh karena itu kita tetap berjuang, mengajak, menyampaikan, membimbing untuk keluarga kita, istri kita, suami kita, anak cucu keturunan kita. Oleh karena itu kebahagiaan itu bukannya sekedar kita bisa mengumpulkan semua harta kekayaan dengan berkelimang kemewahan. Kalau dia belum bisa dengan harta kekayaannya dinikmati oleh saudaranya, dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya belum dia bisa
dinikmati oleh orang tuanya, oleh kerabatnya, oleh saudara-saudara yang lainnya, tetangganya. Itu belum kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi kalau dia sudah bisa dengan dapat rezeki, dia bisa bagi-bagi. Dapat rezeki dia bisa dinikmati oleh orang tuanya atau mertuanya. Dia dapat rezeki bisa dinikmati oleh saudaranya. Dapat rezeki dia bisa dinikmati oleh orang sekitarnya. Dapat rezeki dia bisa dinikmati oleh tetangga-tetangganya. Maka inilah kebahagiaan yang hakiki, yang tiada tara bandingannya. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana yang namanya seseorang di zamannya Nabi Musa, yang namanya Korun, apa kurangnya Korun? Harta kekayaan yang berlimang, dia bahkan pamer melewati satu kampung dengan pakaiannya yang begitu cukup mewah. Dayang-dayangnya yang beriring dengan pakaian-pakaian yang megah. Hartanya bertumpuk melimpah ruah. Bahkan gudang-gudangnya pun kuncinya tidak bisa dipikul oleh seseorang, oleh orang yang kuat. Tetapi kebahagiaan itu hanya sementara. Kebahagiaan hanya di dunia. Dia ditenggelamkan oleh ke bumi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ingin mendapatkan harapan kita adalah surga. Surga dunia, surga akhirat. Kita perbanyaklah amal ibadah. Tingkatkanlah amal ibadah kita, apalagi kita sedang melaksanakan puasa, melalui bulan puasa, 1 bulan full di dalam bulan suci Ramadan. Kita menahan lapar, kita sholat tahajud, kita sholat sunat duha, kita baca Quran, dapat rezeki kita bisa berbagi. Inilah kebahagiaan, kesenangan yang kita harapkan. Masyarul muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam suratnya 3 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbu syahwatu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal an'am wal harth zalika mataul hayatud dunya wallahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin yang berbahagia, yang mana tadi ayat yang dikatakan telah dijadikan indah pandangan manusia, cinta kepada wanita pertama. Yang kedua cinta kepada anak-anak. Yang ketiga cinta dengan harta yang sangat banyak, dengan bentuk emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Tetapi ini adalah kesenangan sementara, kesenangan yang bukan hakiki. Tetapi ada Allah katakan bahwa maukah kamu aku tunjukkan suatu kesenangan yang selama-lamanya, senang di dunia, senang di akhirat. Bahkan kamu akan masuk dalam surga bersama pasangan-pasangan yang disucikan, bahkan dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Apa itu? Adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, nanti dia akan masuk ke dalam surga bersama orang tuanya, bersama anak cucu keturunannya, bersama pasangannya. Oleh karena itu, makanya kita, ayo janganlah kita sungkan-sungkan. Janganlah kita bermalas-malas untuk banyak beramal soleh. Janganlah kita bermalas-malas untuk menghadiri majelis ilmu. Janganlah bermalas-malas kita untuk berbagi apa yang Allah berikan kepada kita. Kita belum bisa berbagi dengan materi, kita bisa berbagi dengan immateri. Bisa senyum, bisa waktu, bisa kesempatan, bisa ilmu yang kita bagikan kepada orang lain. Jadilah kita orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan kita menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Kalau kita nanti banyak menyusahkan orang, nanti Allah akan susahkan juga kehidupan kita. Tetapi kalau kita banyak memberikan kesenangan,
kemudahan urusan-urusan orang, insya Allah Allah pun akan banyak memberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan. Tentu itu adalah harus jihad. Makanya dalam surat yang lain Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, walazina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Kalau kamu benar-benar banyak berjuang, berjihad di jalan Allah, nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah mudahkan jalan-jalannya. Jalan untuk kebahagiaan, jalan untuk kesenangan, jalan untuk meraih kesenangan di dunia maupun kesenangan di akhirat. Masyarul muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, makanya kebahagiaan itu bukannya kita hanya bisa mengumpulkan semua orang, kemudian kita membagi dia berkelompok-kelompok. Bahkan ini Allah tidak menyukainya. Sebagaimana dalam suratnya Ar-Rum surat 30 ayat 32, Allah berfirman, yang mana yang dikatakan orang yang tidak disukai, yang orang yang disyirik dikatakan oleh Allah itu orang yang minallazina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang selalu membuat kelompoknya, menganggap kelompoknya itu lebih bersih, menganggap kelompoknya itu lebih hebat, maka inilah termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.